Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat nak, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan agar pandemik ini, wabah ini cepat berlalu. Nah, kalian sudah melaksanakan ibadah sholat duha dan tadarusnya, maka kegiatan selanjutnya adalah pembacaan doa. Sebelum dimulai pembelajaran kita, selalu kita awali dengan membaca doa agar apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan manfaat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita panjatkan doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6. Nah, sebelumnya kalian juga harus mempersiapkan perlengkapan alat tulis kalian masing-masing seperti pulpen, buku catatan, dan buku paket agama kalian masing-masing. Nanti ketika dalam penjelasan, apabila masih ada yang belum paham, kalian dipersilakan untuk bertanya. Boleh melalui telepon atau WhatsApp ibu langsung. Nah, sekarang mari kita saksikan bersama tayangan video berikut ini. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar salah satu materi yang ada di kelas 7, yaitu berkenaan dengan ilmu fikih. Yang berjudul pada bab 3 adalah semua bersih, hidup jadi nyaman. Kali ini Ibu akan membacakan peta konsepnya terlebih dahulu, yaitu toharo atau bersuci menurut ajaran Islam. Nah, tujuannya apa kita mempelajari toharo ini? Yaitu yang pertama, supaya kita bisa memahami ketentuan tentang toharo. Yang kedua, supaya kita bisa mempraktekkan tata cara toharo. Dan yang ketiga, kita bisa mempelajari dan memahami hikmah dari toharo. Selanjutnya, yaitu kita bisa mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut ke toharo. Tahukah kalian apa itu toharo? Apakah kalian sudah terbiasa melakukan toharo? Ibu yakin kalian semua sudah terbiasa dan sudah hampir setiap hari kalian melakukan kegiatan toharo. Pengertian toharo menurut bahasa artinya bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharo itu artinya membersihkan diri dari pakaian dan tempat, dari segala hadas maupun najis. Untuk menyucikannya haruslah melakukan wudu, mandi wajib, ataupun tayamum. Toharoh merupakan salah satu syarat untuk melakukan ibadah. Agama Islam menganjurkan kepada para pemeluknya untuk selalu berada dalam keadaan suci, baik lahir maupun batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya,
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Tadi sudah dijelaskan pengertian toharo dan dalil yang menjelaskan tentang toharo. Jadi toharo itu artinya bersuci dari najis dan hadas. Apa itu najis? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Toharo meliputi dua hal, yaitu toharo dari najis dan toharo dari hadas. Toharo dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Najis sendiri ada 3 macam, yaitu najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawasito, yang ketiga najis mughalladho. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki atau air pipisnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara menyucikannya sangat mudah, cukup memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Najis yang kedua yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis pertengahan. Contoh najis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis mutawasito terbagi menjadi 2 jenis, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan yang kedua, najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Caranya atau cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Macam najis yang ketiga adalah najis mughalladho. Najis mughalladho adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahapan, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nah, kalian sudah mengetahui cara bersuci dari najis. Selanjutnya, bagaimana cara bersuci dari hadas? Dan ada berapakah macam-macam hadas? Nanti akan dijelaskan. Toharo dari hadas. Toharo dari hadas meliputi mandi wajib, wudu, dan tayamum. Adapun sarana yang dapat digunakan untuk toharo yaitu air, debu, dan batu. Air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci lagi menyucikan. Tadi sudah dijelaskan pengertian hadas, yaitu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Hadas ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, hadas kecil dan hadas besar. Penjelasan hadas yang pertama yaitu hadas kecil. Seseorang dalam keadaan hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu yang pertama, keluar sesuatu dari kubul, atau kemaluan, dan dubur. Contohnya buang air kecil atau buang air besar. Ini termasuk hadas kecil.
Yang kedua, hilang akal atau misalnya kita sedang tertidur, itu juga termasuk hadas kecil. Yang ketiga, yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Maksud mahram di sini adalah dia tidak memiliki ikatan persaudaraan sedarah. Yang keempat, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Nah, jika kita ingin melaksanakan ibadah sholat, terlebih dahulu cara menyucikannya dari hadas kecil ini adalah dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Selanjutnya, hadas kedua yaitu hadas besar. Seseorang dalam keadaan hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara ini. Yang pertama, berhubungan suami istri bagi yang sudah menikah. Yang kedua, keluarnya mani bagi laki-laki. Yang ketiga, haid atau menstruasi bagi perempuan. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas, ini juga untuk perempuan. Dan terakhir, meninggal dunia. Cara menyucikannya adalah dengan cara mandi wajib, yaitu caranya membasuhi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Masalah hadas besar bagi menjadi sangat penting dan menarik untuk dipelajari. Perempuan mengalami peristiwa khusus yang tidak dialami oleh seorang laki-laki. Seorang perempuan akan mengalami peristiwa haid, nifas, dan terkadang istihadah. Semakin penasaran bukan? Jawabannya dapat kalian temukan pada saat penjelasan berikut ini. Darah yang keluar dari rahim perempuan ada beberapa macam. Ada yang dinamakan haid, ada yang dinamakan nifas, dan istihadah. Pertama, haid, yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Adapun ciri-ciri haid secara umum adalah darahnya kental, hangat, baunya kurang sedap, hitam, merah tua, kemudian berangsur-angsur menjadi semakin bening. Kalau kamu sudah mengalami haid bagi yang perempuan, maka bersyukurlah. Itu artinya organ-organ kewanitaanmu sudah berfungsi secara normal. Kapan perempuan akan mengalami haid? Sebagian perempuan ada yang sudah mengalami haid pada saat mulai berumur 9 tahun. Namun, rata-rata mereka mengalaminya pada usia belasan tahun. Berapa lama masa haid? Masa haid minimal adalah sehari semalam. Biasanya 6 atau 7 hari. Dan paling lama adalah 15 hari. Kalau setelah 15 hari darah masih terus keluar, maka darah itu merupakan darah istihadah atau yang disebut dengan penyakit atau darah penyakit. Apabila kalian ada yang mengalami kondisi ini, segeralah berkonsultasi ke dokter. Perlu diingat bahwa perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan sholat, puasa, membaca dan menyentuh atau memegang Al-Quran, tawaf, berdiam diri di masjid, berhubungan suami istri. Yang kedua yaitu darah nifas. Darah nifas yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan. Setelah kosongnya rahim dari kehamilan, meskipun hanya segumpal darah, sedikit atau banyaknya darah nifas juga bervariasi. Ada yang hanya 1 tetes, keluar sehari atau 2 hari,
Rata-rata perempuan mengeluarkan darah nifas selama 40 harian dan paling lama 60 hari. Adapun cara mandi wajib untuk perempuan yang nifas sama sebagaimana mandi haid. Yang ketiga yaitu darah istihadah. Darah istihadah adalah darah yang keluar tidak pada hari haid, nifas karena suatu penyakit. Darah istihadah ada 4 macam, yaitu yang pertama, keluar kurang dari masa haid. Yang kedua, keluar lebih dari masa haid. Yang ketiga, keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause. Yang keempat, keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Seseorang perempuan yang mengeluarkan darah istihadah tetap harus melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat dan puasa. Apabila hendak sholat, maka bersihkanlah darah itu, pakailah pembalut, kemudian ambil air wudhu. Baik, untuk sementara kita cukupkan dulu materi hari ini, pembahasan kita di materi tentang toharoh. Nanti kita akan lanjutkan di Jumat depan, yaitu tentang bagaimana cara pelaksanaan toharoh, baik cara mandi wajib, cara berwudu, dan cara tayamum. Kemudian minggu depan juga akan membahas hikmah kita melaksanakan toharoh. Untuk hari ini Ibu cukupkan dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk kegiatan selanjutnya adalah penugasan. Penugasan akan disampaikan melalui Google Form di WA grup kelas kalian masing-masing. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.